Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anakku siswi kelas 9B, kita jumpa lagi dalam channel yang keren ini, channel PPKN. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, materi kita masih tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kita sebelum mulai pembelajaran, kita akan bermain game terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan HP atau PC-nya, kemudian diklik kahoot.it ya, kahoot.it. Pinnya adalah ini 8325239 ya. 8325239. Oke, Bapak tulis di chat Zoom. Oke, kita tunggu siapa yang sudah masuk. Oke, Keisha sudah masuk. Ratu juga sudah, Nayara sudah. Adakah yang lain? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita akan bermain saja dengan 8 orang ya yang ada. Oke, kita mulai ya. Oke, dah. Cukup menjawab benar atau salah. Cukup menjawab benar atau salah. Nah, puncak penyelewengan Pancasila di masa Orde Lama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Betul atau salah? Oke, 5 detik lagi. 3, 2, 1. Iya, habis waktunya. Ya, ada 4 orang yang menjawab betul, ada 2 orang yang menjawab salah. Ternyata yang betul itu adalah yang salah gitu ya. Jawaban betul adalah yang salah ya. Kenapa? Karena puncak penyelewengan Pancasila di masa Orde Lama adalah pemberontakan PKI tahun 1965 ya, atau G30S PKI. Oke, nggak apa-apa, kita lihat siapa yang betul dan nilainya berapa. Ya, ternyata Keisha dan Yasma ya. Dan lebih cepat Keisha menjawabnya. Poinnya 541, Yasma 536. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut soal kedua. Betul atau salah? Adanya dekret Presiden 5 Juli menjadi awal Insinyur Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, betul atau salah? Oke, 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Ya, menarik nih. 5 orang menjawab betul dan 4 orang menjawab salah. Oke, kita cek poinnya. Ya, langsung Yasma naik ke atas ya. Yasma dengan poin pertama, kemudian Sabrina, Hana Nadira, Maila, dan Naya. Oke, pertanyaan ketiga. Hambatan pelaksanaan Pancasila setelah kemerdekaan adalah faktor eksternal, yaitu agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Betul atau salah? Oke. Ya, 3 detik lagi. 2, 1, selesai. Oke, ya. 6 orang betul, 1 orang salah. Ya, mohon maaf Bapak sedikit terputus sinyalnya. Ya, Bapak ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat nilainya. Nilainya sudah ya. Kita lihat. Soal keempat, benar atau salah? Pelaksanaan Pancasila di awal kemerdekaan berlangsung dengan konsisten. Nah, betul atau salah? Ya. 4, 3, 2, 1. Iya, 7 orang betul dapat angka dan 4 orang yang salah. Oke, kita cek poinnya berapa.
Sabrina masih di atas, ya, luar biasa. Sabrina di atas, Hana Nadira kedua, Zenda ketiga, Edenanto keempat, dan Nayara yang kelima. Oke, pertanyaan terakhir kita cek betul atau salah. Salah satu keputusan KMB adalah Indonesia menjadi negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Betul atau salah? Ya. Oke, kita cek. Ini soal terakhir. Kita akan lihat siapa poin tertinggi. Ya. Iya. Oke, waktunya habis. Ya. 6 orang betul menjawab dan 4 orang yang salah. Kita lihat siapakah yang ada di podium 1, 2, dan 3. Ketiga Hana Nadira, kedua ada siapa? Ada Zenda, dan pertama ada siapa? Kita lihat, jeng Sabrina. Hei, Sabrina, keren Sabrina ya. Beri aplaus dong buat Sabrina. Iya. Dapat medali emas ya Sabrina ya. Oke, kalau begitu nggak apa ya, kita hanya game saja, game sekedar buat kita ice breaking supaya tidak terlalu tegang ya. Oke, kenapa Azkia? Ada yang mau disampaikan Azkia? Nggak ada. Selalu udah mengaktifkan. Ada yang mau disampaikan? Enggak, soalnya udah mengaktifkan kamera, mengaktifkan mic gitu. Kira menyampaikan sesuatu Azkia. Enggak ya? Oke, baik, ya, kita akan mulai. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa setelah kemerdekaan dan masa Orde Lama, maka kita saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi. Ya. Nah, pada masa Orde Baru yang kita tahu Orde Baru ini dimulai setelah diturunkannya Soekarno sebagai presiden dan diangkatnya Soeharto menjadi presiden oleh MPR tahun 1966 ya. Jadi tahun 66 laporan pertanggungjawaban Soekarno sebagai presiden itu kan tidak diterima oleh MPR atau ditolak oleh MPRS ya. Nah, maka konsekuensinya MPRS menurunkan atau memecat Soekarno sebagai presiden gitu ya. Nah, sebagai gantinya diangkatlah Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, dimulailah periode Orde Baru. Nah, awalnya masyarakat itu menaruh harapan besar terhadap munculnya Orde Baru. Ya, kenapa? Karena dianggap Soeharto ini kan orang yang berjasa untuk menyelesaikan persoalan komunisme. Ya, nah bahkan juga Soeharto dalam pidatonya pernah menyampaikan ya, bahwa Pancasila itu akan banyak ujiannya di masa yang akan datang, gitu ya. Karena itu Pancasila bukan hanya sekedar semboyan untuk dikumandangkan atau juga dasar negara yang dikeramatkan ya, tetapi apa yang terpenting? Yang terpenting adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira gitulah pernyataan Soeharto. Ini kan luar biasa, ya kan? Hebat, ini pernyataan hebat, dan ini memunculkan gairah baru di kalangan rakyat Indonesia. Karena menganggap ya, bahwa Soeharto betul-betul akan bisa menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen ya. Terlebih kemudian pada tahun 1978 Soeharto ini bukan Soeharto, MPR mengeluarkan sebuah TAP ya, atau ketetapan MPR tahun 1978 di MPR nomor 2, TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Jadi adanya pedoman bagi rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, kemudian kan ada tuh setelah itu adalah upaya penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang disebut dengan butir-butir Pancasila ya. Jadi misalnya pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ada 7 butir. Nah, itu dijabarkan sikap apa saja yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya apa? Misalnya kita saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Nah, gitu. Jadi diuraikan tuh di dalam PK Prasetya Pancakarsa itu diuraikan bagaimana cara kita untuk mengamalkan Pancasila dan sikap apa saja yang bisa kita praktekkan untuk menggunakan Pancasila ya. Nah, namun ternyata belakangan
eh, penerapan Pancasila mulai berubah gitu ya, yang awalnya memberi harapan baru ya, ternyata belakangan Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan atau pengesahan kekuasaan Soeharto gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan dari dikeluarkan Soeharto yang justru itu bertentangan dengan Pancasila gitu. Dan juga bertentangan dengan konstitusi kita UUD 1945. Kenapa? Karena pada masa Soeharto ya, ini kekuasaan dia sangat besar gitu. Ya, kekuasaan sangat besar dan dia menjadikan Pancasila sebagai tameng. Misalnya apa? Misalnya pada tahun 82 ya, pemerintahan Orde Baru ini menerapkan asas tunggal. Jadi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan juga dasar bagi pembentukan sebuah organisasi. Jadi kalau ada organisasi yang tidak menggunakan Pancasila sebagai asasnya, maka dia akan ditutup, akan dibubarkan. Gitu. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya setiap orang yang mengkritik pemerintah gitu dianggap sebagai anti Pancasila gitu. Kenapa? Karena dianggap pemerintah ini sudah sesuai dengan Pancasila, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang doktrin yang ditanamkan oleh Orde Baru saat itu. Sehingga kalau orang mengkritik pemerintah, maka dia sama dengan mengkritik Pancasila gitu. Maka kemudian itulah kemudian kenapa dianggap Pancasila itu jangan hanya dijadikan sebagai legitimasi bagi kekuasaan Soeharto ya. Dan ini berlangsung cukup lama ya, sampai dengan tahun 1998 gitu ya. Puncaknya adalah tahun 1998 ya. Nah, apa saja sih penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pada Soeharto, zaman Soeharto? Nah, kita lihat. Salah satunya adalah misalnya Pancasila dijadikan sebagai simbol kekuasaan oleh Soeharto tadi gitu ya, bahwa pemerintah itu adalah Pancasilais gitu. Maka ketika mengkritik pemerintah sama artinya mengkritik Pancasila, kira-kira gitu ya, sehingga orang seperti itu harus ditangkap gitu karena mengganggu stabilitas negara. Nah itu ya, jadi sangat-sangat otoriter zaman Orde Baru. Yang kedua, meskipun Indonesia negara yang katanya saat itu merupakan negara demokratis, tetapi ternyata pemerintahannya itu cenderung otoriter. Kenapa? Karena kekuasaan politik terkonsentrasi pada presiden, pada Soeharto. Ya, jadi saat itu politik itu tidak bebas seperti sekarang. Orang tidak gampang membuat partai politik. Ya, partai politik pada saat pemerintahan Orde Baru itu hanya 3. Satu partai pemerintah yaitu golongan karya atau Golkar, dan 2 partai di luar pemerintah yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan ya, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Tetapi sepanjang perjalanan pemilu P3 dan PDI ini nggak pernah menang gitu, nggak pernah menang pemilu, sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dalam pemilihan penyampaian presiden gitu ya, pemilihan presiden selalu Soeharto yang menjadi presiden gitu. Makanya 32 tahun dia menjabat sebagai presiden. Kenapa? Ya ini tadi, karena kekuasaannya terkonsentrasi hanya pada presiden. Jadi semuanya harus ikut apa kata presiden gitu ya. Bahkan kalau anggota DPR ingin menjadi anggota DPR, seseorang yang menjadi anggota DPR, dia harus mendapatkan restu dari Soeharto gitu. Ya, kalau dia nggak dapatkan restu, dia nggak bisa jadi anggota DPR. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau sudah jadi anggota DPR, maka dia tidak akan mungkin bisa mengkritik presiden. Kenapa? Karena dia sudah direstui oleh presiden, gitu ya. Jadi itulah, jadi istilahnya ya kayak sama aja bohong gitu. Jadi cuma sekedar boneka saja anggota DPR itu. Ya. Kemudian juga penyimpangan ketiga adalah rakyat itu tidak bisa gitu, tidak bisa mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena kalau mengkritik pemerintah sama artinya tadi seperti nomor 1 mengkritik Pancasila gitu, dan dianggap mengganggu kestabilan negara. Nah maka orang yang mengkritik pemerintah saat itu dianggap sebagai tindakan subversif namanya. Tindakan subversif itu seolah-olah seperti tindakan memberontak gitu ya, mengganggu stabilitas negara. Termasuk pers ya. Pers itu media, baik media cetak maupun elektronik, dia nggak bisa mengkritik pemerintah. Kalau dia mengkritik pemerintah, tutup. Nah, konsekuensinya gitu. Mengkritik pemerintah, tutup. Besok udah nggak bisa tayang lagi. Gitu. Makanya di masa pemerintahan Orde Baru relatif suara-suara rakyat itu dibungkam, ya.
Kenapa? Nggak bisa menyampaikan aspirasi gitu. Sementara DPR-nya ya juga ikut apa kata presiden. Ya. Kemudian yang keempat, penerapan demokrasi sentralis dalam artian pemerintah semua memegang kendalinya presiden. Udah dikuasai semua oleh presiden. Jadi ya pokoknya intinya presiden itu tidak bisa diganggu gugat lah, tidak bisa dihukum, atau dalam bahasa kita barangkali presiden itu nggak pernah salah. Nah kira-kira gitu ya, nggak pernah salah. Nah yang terakhir adalah bahwa semua lembaga pendidikan wajib melaksanakan pendidikan Pancasila. Ya, saat itu memang ada semacam penataran. Jadi di semua lembaga pendidikan sebelum masuk sekolah itu pasti ada penataran. Kalau kita kan sekarang namanya MOS ya atau MPLS gitu ya. Kalau dulu namanya penataran P4 yang isinya adalah tentang doktrin-doktrin terhadap Pancasila ya. Itu tuh dimanfaatkan agar kekuasaan pemerintah terus langgeng gitu. Sehingga semuanya memahami Pancasila itu sama dengan pemerintah ya. Nah ini penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang terdapat pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto. Ya meskipun tentu kita juga tidak bisa menafikan ya, tidak bisa menghilangkan bahwa pada zaman Soeharto perekonomian itu stabil. Ekonomi Indonesia stabil, harga-harga murah, harga-harga terjangkau, rakyat mudah mencari pekerjaan, mudah mencari uang dan sebagainya. Nah, itu memang tidak bisa dikesampingkan ya. Tetapi dalam hal politik, dalam hal suara rakyat itu sama sekali dibungkam, tidak bisa bersuara ya. Nah, itu zaman Orde Baru. Nah, akhirnya ini kan meletus ya. Apa yang tertanam di dalam keinginan rakyat itu meletus pada tahun 98. Ketika Indonesia diterpa resesi, diterpa krisis moneter, ya efek dari dunia internasional tahun 98, akhirnya masyarakat bersama mahasiswa berdemo besar-besaran ya dan menuntut Soeharto untuk turun gitu, untuk mundur ya. Nah, maka akhirnya Soeharto pun mundur ya pada Mei 1998 dan kemudian dia digantikan oleh wakilnya saat itu yaitu B.J. Habibie ya. Nah, B.J. Habibie kemudian naik sebagai presiden di tahun 1998 ya, Mei 1998. Nah, era Orde Baru dan naiknya B.J. Habibie ini menandai terjadinya era baru, yaitu era reformasi ya, reformasi. Itu berjalan tuh reformasi dari tahun 98 sehingga sekarang nih tahun 2020. Sekarang mungkin bukan era reformasi lagi tapi era repot nasi gitu ya. Repot nasi. Kenapa? Karena orang susah makan sekarang. Iya enggak? Orang susah makan, orang nyari bantuan di mana-mana, bahkan kemarin kemarin beritanya presiden bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi sembako di Terminal Grogol sana Jakarta Barat, terjadi kerumunan lagi, bahkan terjadi banyak kekecewaan. Kenapa? Karena yang dibagi sedikit, orangnya banyak banget yang hadir untuk menerima sembako gitu. Akhirnya terjadi ya kemarahan lah, meskipun tidak menimbulkan kekacauan. Tapi artinya ya ini menunjukkan gitu betapa sekarang ini Indonesia ya sekarang sudah memasuki era repot nasi karena buat makan pun susah gitu ya. Lalu bagaimana dengan zaman reformasi ini? Apakah pada masa reformasi ini tidak terjadi penyimpangan pada Pancasila dan UUD 45? Sebenarnya sama saja, ya sama saja. Jadi pada era masing-masing presiden ada penyimpangan, ya. Misalnya siapa? Misalnya pada awal reformasi zaman Habibie ada penyimpangan juga. Penyimpangannya apa ya? Penyimpangannya misalnya salah satunya adalah terjadinya referendum terhadap Timor Timur. Jadi pada zaman Habibie itulah Timor Timur melakukan referendum dan dia memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan dianggap sebagai sebuah bentuk gitu ya, bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. Belum lagi banyak hal yang program-program pemerintah yang tidak terlaksana dengan baik dan banyak terjadinya proses pembuatan perundang-undangan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Ya meskipun bisa dimaklumi Habibie relatif sebentar berkuasa, hanya 1,5 tahun kurang lebih ya, 20 Oktober 1999 beliau turun gitu, habis masa jabatannya. Tetapi beliau sudah meletakkan satu peristiwa penting bagi Indonesia. Apa itu? Yaitu pemilu tahun 1999 ya. Pemilu yang pertama kali dilakukan secara demokratis ya, pemilu yang diikuti oleh banyak partai setelah di masa Orde Baru hanya 3 partai
Jadi di awal 99 itulah ya, tahun 99 itulah terjadi pertama kali pemilihan umum dengan diikuti oleh banyak partai. Waktu itu ada 24 partai kalau nggak salah yang ikut. Luar biasa. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia saat itu tahun 99 ya, tahun 99. Nah, lalu presiden berikutnya Gus Dur. Nah, jadi setelah pemilu itu Gus Dur jadi presiden ya. Nah, Gus Dur juga tidak terlalu lama memimpin Indonesia. Hanya kurang lebih 2 tahun ya. Dari Oktober 99 sampai dengan Juli 2001. Langsung diturunkan oleh MPR. Kenapa? Karena dia dianggap Gus Dur melanggar konstitusi lah oleh anggota MPR. Konstitusi kasusnya apa? Terutama kasusnya adalah Brunei Gate. Apa sih Brunei Gate itu? Ini kasus bantuan ya, hibah yang diberikan oleh Sultan Brunei kepada Gus Dur secara pribadi sebenarnya, tetapi oleh Gus Dur tidak dilaporkan kepada pemerintah gitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan pemerintah mengimpeach gitu, mengimpeach Gus Dur ya, dan diturunkan dari jabatannya. Dan memang juga didahului dengan terjadinya perseteruan gitu ya antara Gus Dur dengan anggota DPR. Jadi dalam sebuah sidang pernah Gus Dur tuh mengatakan DPR itu hanyalah kumpulan anak-anak TK gitu. Kenapa gitu? Karena hanya bisa berteriak, hanya bisa protes gitu kan, tidak bisa bekerja. Jadi tidak upaya seperti anak-anak TK, kira-kira gitu. Jadi banyak persoalan lah saat itu antara Gus Dur dengan anggota DPR. Sehingga ketika ada satu kasus, itu anggota DPR mengusut tuntas gitu kan, kemudian membawa kepada MPR sehingga akhirnya MPR memutuskan Gus Dur diturunkan itu ya. Jadi pada 23 Juli 2001 Gus Dur diturunkan dan sebagai gantinya naiklah saat itu wakil presidennya siapa? Ibu Mega gitu. Ibu Megaloman. Salah ya, Ibu Megawati. Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia menjadi presiden ya. Nah, masalah di Gus Dur juga masih banyak yang belum selesai ya. Masalah konflik masyarakat, konflik sosial di Aceh, di Maluku, di Papua juga ya. Kemudian terjadinya disintegrasi, kemudian masalah KKN, pelanggaran HAM dan sebagainya, ini kan belum bisa diselesaikan juga oleh pemerintahan Gus Dur saat itu. Ya. Lalu pemerintahan Mega bagaimana? Nah, sebenarnya pemerintahan Megawati pun sama saja, gitu ya, cukup banyak penyimpangan. Ya, misalnya apa? Ya misalnya Indonesia kehilangan 2 buah pulau tuh di perbatasan Kalimantan, Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, ini kan merupakan gagalnya diplomasi Indonesia di dunia internasional. Ya, belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap hanya mementingkan kepentingan pihak tertentu saja, aspirasi rakyat banyak tidak diakomodir ya, juga kegagalan partai politik untuk bisa menampung aspirasi rakyat. Kemudian KKN juga makin membesar, makin meluas gitu ya. Meskipun saat itu oleh pemerintahan Megawati sempat dibuat badan ad hoc yang sekarang menjadi KPK untuk menangani KKN. Tapi KKN saat itu belum korupsi saat itu belum bisa selesai gitu ya. Ini problem-problem terjadi pada masa Megawati. Termasuk juga adanya penjualan aset negara. Nah, ya di zaman Megawati penjualan aset negara juga cukup lumayan banyak gitu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Indosat. Justru Indosat dulunya itu adalah milik negara, sama seperti Telkom. Ya. Namun di masa Megawati, Indosat ini dijual, udah dibeli oleh Singapura, oleh Temasek waktu itu oleh Singapura, dan termasuk satelitnya gitu ya. Dan sampai sekarang ternyata Indonesia tidak berhasil untuk membuyback gitu, atau membeli kembali Indosat. Jadi sekarang punya Indosat punya Singapura gitu. Jadi kalau kita sekarang pakai kartu Mentari gitu ya, M3 ya, dan sebangsanya gitu ya. Nah, itu kita sedang membesarkan Singapura sebenarnya. Termasuk Bapak pakai M3. Ya. Oke. Lalu bagaimana pemerintahan presiden berikutnya? Ada pemerintahan SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. 2 periode beliau menjadi presiden ya, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 ya, 10 tahun. Apakah pemerintahan beliau baik? Cukup baik sebenarnya, tapi juga ada beberapa hal yang merupakan penyimpangan. Misalnya apa? Misalnya pada zaman SBY ini subsidi terhadap BBM mulai dikurangi ya. Jadi tadinya subsidi BBM itu termasuk besar sehingga BBM murah. Nah, pada zaman SBY mulai dikurangi sehingga harga BBM itu terjadi beberapa kali kenaikan dan lumayan mahal naiknya sampai berapa ribu waktu itu gitu ya. Dari harganya cuman berapa, kalau nggak salah cuman
2.500 tiba-tiba melambung jadi 7.000 atau berapa gitu, lupa gitu ya. Jadi cukup mahal saat itu ya. Belum lagi juga SBY termasuk ya punya hutang tertinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya ya. Ya meskipun kalau kita lihat pemerintahan Jokowi hutangnya lebih banyak sebenarnya daripada hutang pemerintahan SBY gitu ya. Tapi saat itu tahun 2014 gitu ya, sebelum SBY berkuasa dibanding presiden sebelumnya, SBY termasuk presiden yang terlalu banyak hutangnya gitu ya. Makanya banyak yang mengkritik SBY saat itu terlalu ugal-ugalan dalam berhutang ya. Ternyata sekarang berhutangnya lebih gila lagi, lebih parah lagi hutangnya sampai aduh udah nggak bisa nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Kemudian apalagi adanya banyak bencana alam juga ya, ini bukan salah presiden ya, tetapi ini kan akhirnya mengurangi ya, munculnya investor yang datang ke Indonesia ya, termasuk bencana alam tsunami di Aceh waktu itu ya. Ini termasuk pemerintahan yang cukup berat juga SBY ya. Tapi relatif masa SBY ini dalam hal politik sangat demokratis gitu ya. Tidak ada rakyat yang ditangkap akibat mengkritik presiden, nggak ada ya. Padahal dulu SBY sempat didemo oleh masyarakat ya. Ada yang kemudian menjadikan kerbau ya, kerbau tahu kerbau ya, kebo buat bajak sampah biasanya itu. Mereka demo bawa kerbau, kemudian di pantat kerbau itu ditulis SBY gitu. Jadi mereka mensimbolkan SBY itu seperti kerbau, maaf ya, seperti kerbau yang sulit, yang lamban dalam mengambil keputusan. Nah, gitu, keputusan yang cepat gitu. Tapi SBY nggak marah, gitu kan? SBY nggak marah dan tidak ada yang ditangkap dalam demo tersebut. Ya, itulah demokratisnya SBY. Nah, tentu kalau kita bandingkan dengan pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Jokowi yang 2 periode ini, ya, ternyata dalam hal perpolitikan sangat jauh gitu. SBY sangat demokratis, tidak ada yang rakyat ditangkap akibat mengkritik. Kalau sekarang luar biasa gitu. Siapa yang mengkritik pemerintah dianggap sebagai oposisi pasti akan diuber-uber oleh hukum gitu, ya. Makanya penegakan hukumnya di Indonesia sekarang masih relatif ya berat sebelah gitu ya. Lihatlah kalian barangkali yang berteman dengan Bapak di WhatsApp gitu ya, status Bapak bisa dilihat ya, ada nenek siapa itu Bapak ini, nenek Asyani. Nah, nenek Asyani yang kemudian di tahun 2015 itu di penjara dianggap mengambil gitu ya, mengambil kayu milik perhutani gitu, dihukum sampai 5 tahun penjara, itu dituntutnya sampai 5 tahun penjara nenek Asyani itu ya. Bandingkan dengan menteri sosial kita tuh yang dia mengkorupsi dana bansos sampai 17 miliar. Coba hukumannya berapa? Hukumannya sampai sekarang belum jelas, hukumannya belum tahu karena belum masuk pengadilan, tapi kabarnya dituntut 11 tahun penjara gitu ya. Tetapi mensosnya dia malah melakukan pembelaan ya dan minta dibebaskan. Bahkan dalam pledoinya mengatakan, Bapak Hakim, tolong akhiri penderitaan ini. Saya sudah tidak kuat gitu ya. Sambil gitu, sambil nangis. Pledoinya begitu tuh. Saya tidak kuat, tolong bebaskan saya gitu. Saya adalah orang yang berintegritas karena saya bekerja sama dengan KPK, menyerahkan diri gitu. Dan saya rela dipecat dari jabatan sebagai menteri karena itu bebaskan saya. Coba udah kantong 17 miliar minta dibebasin ya. Bandingkan dengan nenek Asani itu yang dituntut 5 tahun cuman gara-gara dia menggunakan kayu yang dianggap milik perhutani, barangkali dia nggak tahu gitu. Padahal kayu itu cuma buat dia, entah buat masak atau entah buat dia dijual gitu ya, buat beli makanan dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi artinya ya inilah, penegakan hukum masih berat sebelah pada zaman pemerintahan sekarang ya. Belum lagi hal-hal lainnya, korupsi juga makin tinggi ya enggak. Selain menteri sosial ada menteri yang lain juga ya, menteri kelautan kelautan dan perikanan KKP ya kan, yang mendapatkan gratifikasi sampai berapa miliar gitu ya, sampai bagi-bagi ya, bisa sewa apartemen, bisa beli mobil mewah dan sebagainya ya, luar biasa korupsi merajalela ya. Belum lagi terjadinya pelemahan KPK ya, adanya undang-undang KPK yang baru ini kan melemahkan KPK betul-betul. KPK tidak bisa lagi melakukan tindakan penyadapan misalnya tanpa seizin dari institusi yang berwenang gitu. Kemudian KPK tidak boleh ya banyak hal lah ya.
termasuk adanya pemecatan 75 anggota KPK yang berintegritas, dan mereka padahal saat ini sedang menangani kasus-kasus besar. Contohnya apa ya? Contoh kasus korupsi Jiwasraya, contoh kasus korupsi kasus Harun Masiku dan lain sebagainya lah ya. Korupsi-korupsi yang banyak melibatkan orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan gitu. Ini luar biasa ya, jadi luar biasa ini. Kalau menurut istilah Pak Buyung ini hal yang betul-betul menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia gitu. Ya. Dan bisa jadi ini kepemimpinan presiden yang sekarang ini merupakan kepemimpinan menurut pengamat, bahkan menurut pengamat internasional ya, ini adalah pemerintahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Coba pemerintah turun, presiden yang tidak memiliki legitimasi terbesar gitu di Indonesia. Kenapa? Karena banyak rakyat yang nggak suka gitu ya. Tapi buzzer-buzzer terus bersuara untuk menganggap bahwa ini presiden terbaik. Ini merupakan anugerah Tuhan untuk Indonesia dengan adanya presiden yang sekarang gitu ya. Maka disama-samakan dengan presiden sekarang bijaksana seperti Abu Bakar, tegas seperti Umar bin Khattab, kemudian dermawan seperti Utsman bin Affan gitu ya. Dan bahkan berani seperti Ali bin Abu Thalib. Semuanya disamakan dengan sahabat Nabi. Ini luar biasa itu buzzer-buzzer ya. Padahal kalau kita lihat realitanya di sekitar kita ya gitulah untuk Indonesia. Ya. Malah ada meme-nya banyak kan ya. Welcome to Indonesia gitu ya. Selamat datang di Indonesia. Ketika yang tidak setuju dengan pemerintah dia akan dihukum berat. Sementara yang dekat dengan pemerintah dia akan diangkat jadi komisaris. Ya enggak? Kaget nggak sih ya, seorang gitaris slankers gitu, seorang slankers, Abdi Slanks gitu, yang kita nggak tahu track recordnya dalam hal bisnis misalnya, tiba-tiba diangkat jadi komisaris Telkom, coba. Ini luar biasa gitu ya. Atau yang kemarin terbaru mantan politisi PDIP Emir Muiz, mantan Bupati Bekasi juga kalau nggak salah, wali kota Bekasi, yang dihukum gitu, dihukum karena korupsi, diangkat menjadi komisaris salah satu BUMN. Luar biasa saudara-saudara. Jadi ini pemerintahan yang apa coba itu? Orang-orang yang punya masalah hukum ya itu dijadikan sebagai ya menempati jabatan-jabatan strategis dan penting ya. Jadi seolah-olah BUMN itu bukan lagi badan usaha milik negara, tapi sekarang seolah-olah menjadi badan usaha milik nenek gue. Kira-kira gitu. Semua maunya dia, soalnya kan diangkat orang-orang. Padahal harusnya BUMN itu bisa memberi kontribusi untuk masukan uang negara yang sangat besar sebenarnya ya. Tapi sayangnya sekarang ini dikelola oleh orang-orang yang merupakan pendukung pemerintah yang barangkali juga tidak kompeten ya. Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menjadi komisaris BUMN yang kompeten dan bisa memberi maslahat lah buat bangsa dan negara ini, gitu ya, insya Allah ya. Sienda lah bisa jadi komisaris Telkom lah nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Hana, gimana Hana? Ada mau menyampaikan sesuatu Hana? Baik, sebelum kita akhiri, Bapak mengingatkan mengenai tugas minggu lalu ya. Sudah ada berapa nih tadi? 14 orang kalau nggak salah yang mengerjakan. Ya betul, ada 14 orang yang mengerjakan. Jadi sisanya masih belum mengerjakan, masih ada 21 minggu ya. Mohon segera dikerjakan supaya tepat waktu. Jadi jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan ya. Dan jangan lupa materi ini ada di e-learning, silakan di-download ya, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk videonya. Ya, silakan di-download dan disimak kembali ya. Barangkali kalian kangen dengan suara Bapak gitu kan, bisa didengarkan lagi. Yuhu, kalau kata Pak Bujung gitu tuh, yuhu gitu ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.